Hadirin, otak kita tidak bisa membedakan mana pikiran nyata, mana pikiran imajinasi. Otak kita tidak bisa membedakan. Hati-hati. Tetapi otak kita terus mengatur vibrasi setiap sel dalam tubuh kita agar bergetar sesuai dengan arahan dari kesadaran. Itulah pentingnya otak kita dikendalikan oleh kesadaran. Itulah pentingnya kita belajar kesadaran. Saya sudah jelaskan di kesempatan yang kemarin. Kesadaran itu berada di titik tengah. Kalau ini kebaikan, ini keburukan. Saat melakukan keburukan, buru-buru kembali kepada kesadaran. Saat melakukan kebaikan pun, buru-buru kembali kepada kesadaran. Kenapa? Ketika kita melakukan kebaikan, dan kita terikat pada kebaikan yang kita lakukan, jangan-jangan kita jadi sombong. Malah kebaikan malah jadi keburukan. Banyak orang melakukan kebaikan malah jadi kesombongan. Akibatnya, tidak jadi kebaikan. Makanya saat melakukan keburukan, buru-buru kembali kepada kesadaran. Saat melakukan kebaikan, buru-buru kepada kesadaran. Kesadaran tidak mengenal kebaikan dan keburukan. Bagi kesadaran, apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi bagi kesadaran, di balik semua yang terjadi, pasti ada pesan semesta yang sedang disampaikan. Makanya orang yang sadar tidak terjebak oleh dualitas. Tidak terjebak benar salah, baik buruk. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi dia terus memandang dan mengamati pesan apa yang hendak Allah sampaikan lewat peristiwa itu. Itu orang kesadaran. Makanya hadirin, yang disebut dengan tumbuh itu bukan soal ukuran, tapi tumbuh itu soal kebijaksanaan. Tidak disebut tumbuh kalau cuma ukuran. Ya, dari sisi ukuran tubuh kita tumbuh terus, bukan? Tetapi apakah kebijaksanaan kita tumbuh? Itu masalah besar kita. Kita hidup bebas. Kita ini diberi kebebasan oleh Allah untuk membentuk energi kita sendiri. Betul nggak? Ada nggak yang membatasi kebebasan Bapak Ibu untuk membentuk energi Bapak Ibu? Tidak ada. Kita semua diberi kebebasan untuk membentuk energi kita sendiri. Kita mau membentuk pikiran seperti apa? Kita membentuk perasaan kita seperti apa? Kita membentuk energi kita seperti apa? Semua kebebasan itu dimiliki kita. Dan tidak ada yang membatasi. Makanya masih ada orang yang percaya kalau Allah itu katanya membatasi rezeki. Bahkan rezeki itu ditentukan oleh Allah. Makanya ketika dia miskin, sudah saja berserah. Sudah takdir. Karena Allah ngatur rezeki saya cuman segini. Allah yang disalahkan. Padahal Allah itu sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk membentuk energi kita. Mau seperti apa energi kita tergantung kita. Makanya saya bilang ya, miskin itu sebetulnya berasal dari perasaan miskin. Perasaan energi bukan? Energi. Nah, ketika perasaan ini memancarkan energi yang negatif, berarti akan menarik yang apa? Yang negatif. Karena like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Yuk sekarang, hadirkan selalu rasa berkecukupan di setiap desah napas kita. Hadirkan rasa berkecukupan. Karena rasa berkecukupan akan memancarkan frekuensi dan vibrasi di dimensi berkecukupan. Itu yang disebut dengan syukur. Dan syukurnya selama ini kan kalau punya rumah baru aja. Betul Pak? Yuk kita baca ayatnya. Sudah hafal ya ayat ini ya semua? Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ada kata-kata indah di sini. Wa id ta'azzana rabbukum, dan tatkala Tuhanmu memaklumkan. Ini jarang dibahas. Apa yang dimaksud Tuhan memaklumkan? Apa yang dimaksud dengan Tuhan memaklumkan?
Ini jarang dibahas. Tuhan memaklumkan artinya Tuhan itu memberikan kebebasan sebebas-bebasnya pada setiap orang. Mau membentuk energi dirinya seperti apa. Paham maksud saya? Itu yang dimaksud dengan wa'id ta'adzana rabbukum. Jadi sebetulnya Tuhan itu tidak pernah membatasi siapapun. Tuhan tidak pernah membatasi rezeki si A segini, rezeki si B. Tidak. Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Luas, membuka kesempatan yang sama buat semua orang. Tergantung Anda mau membentuk energi Anda seperti apa. Makanya lalu Allah berfirman dalam diskusi, aku bergantung pada sangkaan kamu. Jadi, sudah tahu cara merubah nasib? Apa yang harus dirubah? Apa yang dirubah? Rubah energimu, rubah kesadaranmu, rubah pikiran dan perasaanmu. Kalau pikiran selalu mengatakan, wah itu tidak mungkin. Kalau pikiran selalu mengatakan, saya mah tidak bisa. Begitu kita mengatakan saya tidak bisa, betul-betul tidak bisa. Begitu saya mengatakan itu tidak mungkin, jangan berharap ada keajaiban. Banyak orang yang sudah menjalankan ilmu ini, dari kesadaran ini, kemudian hidupnya tiba-tiba menakjubkan. Hanya mengubah dari impossible menjadi I am possible. Sama hurufnya, impossible dirubah menjadi I am possible. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dan sering mengatakan saya tidak bisa menjadi saya pasti bisa. Saya pasti mampu. Saya pasti kuat. Karena Allah bersama dengan saya. Nah, Allah yang ada dalam diri kita tergantung oleh kita mau dipercayai seperti apa. Dia akan bekerja sesuai dengan tingkat kepercayaan kita. Ini ilmu kelihatan ya, sederhana ya. Tapi kalau dipraktekkan sangat menakjubkan. Jadi ternyata cara Allah menambah bukan berdasarkan permintaan kita. Tapi cara Allah menambah berdasarkan rasa syukur kita. Kalau begitu saya mau bertanya, rasa syukur energi bukan? Nah, rasa syukur ini tingkatannya setiap orang lain-lain. Makanya saya bilang tadi, doa adalah melepaskan energi. Kalau yang dilepaskan ke semesta adalah energi syukur, merasa berkelimpahan, merasa berkecukupan, merasa sehat, walaupun kondisinya sebaliknya, maka itu yang akan terjadi. Akan terjadi pembalikan yang luar biasa. Ada yang bertanya sama saya, karena ginjal saya cuma satu. Ketika naik gunung, kok ginjalnya satu, tapi masih bisa lari. Kami ini ginjalnya dua, gak bisa ngejar katanya, ngejar lari saya. Saya bilang rahasianya. Betul, ginjal saya faktanya satu. Tapi saya setiap pagi selalu mengusap tubuh saya. Terima kasih kedua ginjalku, kamu keren. Dan sampai sekarang saya tidak merasa ginjal saya satu. Selalu saya merasa ginjal saya dua. Saya tidak merasa saya dengan Bapak Ibu berbeda. Saya selalu setiap pagi kalau sudah meditasi bangun tidur, saya selalu mengusap kedua ginjal saya. Terima kasih kedua ginjalku. Dan sampai sekarang otak saya mengatakan ginjal saya yang kiri dan kanan ada. Ternyata itulah hebatnya kekuatan pikiran. Apalagi kalau pikiran sudah dikendalikan oleh kesadaran, itu makin hebat. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika pikiran mengendalikan kesadaran. Nah, siapa yang akan mengendalikan, siapa yang dikendalikan? Tergantung siapa yang lemah. Kalau pikiran kita yang kuat, kesadaran yang lemah, pikiran dengan secara otomatis akan mengendalikan kesadaran. Kalau kesadaran kita yang tinggi, kuat, maka dengan sendirinya secara otomatis kesadaran akan mengendalikan pikiran. Saya sering umpamakan pikiran itu seperti sopir. Dan kesadaran itu adalah penumpang yang ada di mobil itu. Dan harusnya sopir itu nyopir mobil.
Tanya penumpang dong. Jangan ugal-ugalan sendiri. Nah kebanyakan si sopir ini, pikiran ini berjalan sendiri. Ugal-ugalan tanpa bertanya kepada penumpangnya. Ini saya kasih tahu ya. Pikiran itu tidak berbahaya. Tahu nggak bahayanya? Bahayanya kalau dipercaya. Kan pikiran suka begitu. Gimana ya kalau besok gak punya beras? Gimana ya kalau besok gak punya uang? Padahal hari ini uang ada, beras ada. Tapi pikiran sedang menghayal tentang hari esok. Dan kalau dipercaya itu bahaya. Kalau tidak dipercaya itu tidak bahaya. Begitu pikiran sedang meracau seperti itu, langsung sadar. Oh itu bukan saya. Saya adalah kesadaran. Saya adalah hadir di sini saat ini sekarang. Yang sedang mengkhawatirkan hari esok bukan saya. Itu adalah pikiran gelap saya. Tarik pikiran kita ke saat ini. Jadi sebetulnya pikiran itu tidak berbahaya. Dia sangat berbahaya kalau dipercaya. Dan pikiran itu kan suka mengarang sesuatu yang jauh dari kenyataan. Berandai-andai, bukan? Betul nggak? Iya. Suami masih kerja, suami masih ada, tidur bersama, lalu melamun. Bagaimana ya kalau suami saya besok meninggal? Tuh, pikiran. Pikiran begitu. Dan akan berbahaya kalau dipercaya. Makanya mulai sekarang ketika pikiran sedang meracau seperti itu, udah gak usah dipercaya. Itu bukan diri. Karena diri kita yang sebenarnya adalah kesadaran yang mengendalikan pikiran. Tarik pikiran dari masa depan ke masa kini, biar hadir di sini saat ini sekarang. Itu akan membuat kita menjadi damai. Karena hidup itu di sini saat ini sekarang. Nah, pikiran itu tidak suka berkunjung ke saat ini. Pikiran sukanya berkunjung ke masa lalu atau berkunjung ke masa depan. Ya udah, kalau masih seperti itu kita tidak akan pernah bahagia. Baik, kita lanjutkan. Ini ada satu ayat dari Quran surat Luqman. Surat ke-31 ayat 12. Ayatnya berbunyi seperti ini, ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Nah, siapa Luqman ini? Siapa Luqman, tahu? Luqman tahu? Masa nggak tahu? Coba baca lagi. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Siapa Luqman? Orang yang telah diberi hikmah. Gitu aja kok susah. Kan di sini jawabannya ada, betul nggak? Nah kita ini kadang-kadang mencari-cari jawaban. Pikiran lagi tuh. Ngaji kok jadi susah? Kan di sini jelas. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Siapa Luqman? Orang yang telah diberi hikmah. Gitu aja kok susah. Jawabannya ada di sini. Paham ya? Saya tanya, Syiratal Mustaqim itu apa? Padahal sering baca. Ihdinas Syiratal Mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Saya tanya, apa Syiratal Mustaqim? Kan sering dibaca Syiratal ladzina an'amta alaihim. Syiratal Mustaqim itu kata Quran jalannya orang yang telah diberi nikmat. Itu aja jawabannya ada di situ kok. Tapi saya aneh ya, sering nanya apa Syiratal Mustaqim? Wah, jawabnya kemana-mana. Ya, jalannya orang yang benar nggak ada di Quran. Jalannya orang yang diridhoi, apalagi sok-sokan, nggak ada. Syiratal Mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Makanya menafsirkan Quran harus pakai Quran. Itu yang dimaksud tafsir Quran bil Quran. Supaya kita jangan sampai menafsirkan Quran berdasarkan persepsi. Jadi siapa Luqman? Nah, sekarang saya tanya lagi. Tahu nggak hikmah itu apa? Nah gitu kalau belajar. Luqman itu kata Quran orang yang telah diberi hikmah. Hikmah itu apa? Tahu enggak?
Hikmah itu pelajaran yang diambil dari setiap peristiwa, baik yang dikehendaki terjadinya maupun yang tidak dikehendaki. Tidak ada yang buruk lah pokoknya, semua baik-baik saja. Itu hikmah. Makanya hikmah itu oleh Allah hanya diberikan kepada mereka yang sudah bergelar ulul albab. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakaru ila ulil albab. Ternyata hikmah ini hanya diberikan pada ulil albab. Tanya lagi, siapa ulil albab? Dijawab oleh Allah, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang sudah bisa mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Timbul lagi pertanyaan sekarang, apakah saya ulul albab? Belum. Kalau belum, apa usaha saya supaya saya bisa mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring? Karena kalau saya belum bisa mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring, kalau saya belum jadi ulul albab, berarti saya belum bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Jadi kalau begitu, apakah Luqman itu ulul albab? Kalau begitu saya nanya lagi, apakah Bapak Ibu Luqman? Nah, gitu ngaji. Oh, ternyata saya belum jadi Luqman. Gitu. Gimana caranya supaya jadi Luqman? Makanya nggak usah one day one judge. Kebanyakan. Satu ayat aja. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Itu sampai situ aja. Renungin. Dan sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman. Tanya, saya Luqman bukan? Gitu. Setiap kata di Quran itu dibredeli, dikaji, dan lihat definisi-definisi itu bukan menurut persepsi pribadi, tetapi menurut Al-Quran lagi. Itulah pentingnya kita punya konkordansi Quran. Aneh mungkin, apa itu, makhluk apa? Konkordansi Quran itu adalah kitab yang isinya mengumpulkan ayat-ayat yang sejenis. Dan sekarang konkordansi Quran sudah tidak lagi bersifat biasa, tapi sudah digital. Nah, makanya harus punya konkordansi Quran versi digital. Waduh, hidup di abad digital, tapi tidak digital. Ini aneh. Katanya sudah smartphone, tapi handphonenya hanya bisa untuk ngetik aja. Kirim WA. WA pun terbatas hanya berita saja. Hadirin, 95% uang sekarang ada di dunia digital. Hanya 5% yang tidak digital. Tukang bubur nggak mau digital, tidak ada yang beli. Punya warung tidak mau digital, gak ada yang beli. Sekarang semua pedagang harus terkoneksi dengan GoFood, GoSend, betul? Dan orang sekarang bisa belanja tidak usah ke warung, dari rumah saja, betul nggak? Saya belanja keramik, belanja kaca, belanja apa, udah nggak usah pergi ke toko besi. Semua sudah ada di dunia digital. Bahkan harganya lebih murah. Bahkan kita bisa memilih barangnya karena semua fotonya sudah ada. Digital. Ya, nggak apa-apa. Jadi Luqman bukan? Belum. OTW. Kan OTW sudah diganti jadi GTW. OTW itu artinya tungguan we. Geus tinggalkeun we tuh. Lihat saya semuanya, yuk lihat sini. Jadi Luqman ini disuruh oleh Allah apa? Anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Jadi Luqman itu siapa tadi? Orang yang telah diberi hikmah. Sudah ngerti hikmah Luqman? Sudah ngerti.
Makanya karena sudah ngerti hikmah, ada perintah baru buat Luqman. Perintahnya apa? Anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Nyambung? Atau belum? Nih, lihat saya semuanya. Karena Luqman ini sudah bisa mengambil hikmah, suami cerewet ambil hikmahnya. Oh, lewat suami saya diajarkan sabar. Suami pelit ambil hikmah. Oh, berarti saya harus belajar bisnis supaya kebutuhan saya terpenuhi. Hikmah itu. Suami baik, ngasihnya banyak. Ada hikmahnya juga. Ditabung. Jadi tidak ada yang buruk. Jadi siapa orang yang sudah bisa mengambil hikmah? Mereka yang sudah bisa melihat segala sesuatu yang terjadi ternyata tidak ada yang buruk. Sekarang saya tanya lagi, ini Luqman bukan? Pantas kalau Luqman itu diperintahkan oleh Allah anishkur lillah. Disuruh bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu tadi merasa berkecukupan, merasa damai, merasa cukup. Tidak ada yang diprotes. Pasangan seperti ini diyakini, oh saya memang harus dipasangkan dengan dia. Dia adalah pasangan terhebat yang dipilih Allah untuk saya. Dan lewat dia saya belajar segalanya. Dia adalah guru saya. Dia adalah malaikat saya. Lewat dia saya diajarkan kebijaksanaan. Tidak ada yang buruk. Itu namanya Luqman. Makanya pantas Luqman disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu tadi sudah bisa melepaskan energi positif. Sudah tidak ada pikiran negatif lagi. Gak ada protes lagi. Apapun yang terjadi, terima. Karena ternyata sumber penderitaan manusia itu berasal dari penolakan. Karena kita selalu ingin hidup seperti yang diinginkan oleh pikiran. Sehingga ketika kenyataan berbeda dengan pikiran, menolak. Itulah masalah kita. Jadi masalah itu berasal dari penolakan terhadap yang kita tidak suka. Kita hanya menerima yang kita suka, hanya menerima yang kita ingin. Saat kita menerima yang tidak kita ingin, kita menolak. Itulah sumber penderitaan. Begitu pasangan kita tidak seperti yang diinginkan, sudah ke pengendalian agama, cerai. Ditanya sama Pak Hakim, kenapa Bapak menceraikan istri? Gak cocok Pak Hakim. Kalau saya hakimnya, saya balik nanya, memang oleh Allah Bapak dipersatukan dengan yang tidak cocok. Supaya Bapak latihan belajar cocok. Kan mencocokkan itu kan sebetulnya begitu, betul nggak? Coba anak kita dikasih puzzle. Apa namanya tuh mainan anak tuh? Yang suka disusun-susun itu? Lego. Kan tantangan Lego itu harus mencari pasangan yang cocok. Betul nggak? Coba. Kalau anaknya yang nggak sabar, bukan jadi bangunan, bukan jadi sesuatu, nggak jadi sesuatu. Jadi sampah. Beli Lego tidak punya kesabaran, nggak jadi sesuatu. Itu saya punya cucu tuh laki-laki. Kasih Lego yang sesulit apapun, jadi aja. Jadi mobil, jadi burung, jadi rumah bagus, sesuai dengan petunjuknya. Sabar, cari pasangannya. Kan mencari pasangan itu berarti mencocok-cocokkan, bukan? Gitu. Sekali lagi, sudah bisa bersyukur kepada Allah? Sudah bisa menerima semua peristiwa itu baik-baik saja? Itu baru jadi Luqman. Selamat datang ya Luqman.
Hebat ya, kalimat Quran hebat ya. Coba ya, hebat sekali. Allah itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu kalau tidak ada sesuatunya. Diberi hikmah dulu tuh Luqman itu, baru diperintahkan syukur. Artinya mereka yang belum bisa melihat hikmah di balik semua peristiwa kan tidak mungkin bisa syukur. Jadi jelas syukurlah sebagai kunci untuk keberlimpahan. Makanya di Quran dikatakan la in syakartum la azidanakum. Yang bersyukur merasa baik-baik saja, merasa sehat saja walaupun sakit, merasa berkelimpahan walaupun tidak ada, la azidanakum. Keren. Sangat keren. Dan Allah bilang di ayat ini, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi sekarang kita diberi kebebasan untuk menentukan energi kita. Makanya di ayat yang tadi saya bacakan Allah mengatakan, dan sesungguhnya Allah telah memaklumkan kepada kita. Memaklumkan artinya memberikan kebebasan. Kita mau membangun energi kita seperti apa, itu yang akan dikenali oleh semesta. Jadi saya sangat percaya semua orang hidupnya sekarang berkelimpahan, ya, rezekinya berkecukupan, sehat, hidupnya bahagia, ya, tidak ada konflik, bisa menerima semua kenyataan apa adanya. Sangat mudah memaafkan sekalipun disakiti, sangat mudah memahami walaupun ya dia mungkin saja dijatuhkan orang. Tetapi dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Selalu memahami semuanya. Hidupnya penuh dengan kedamaian. Tidak ada protes, tidak ada luapan-luapan emosi, enggak ada. Tenang aja hidupnya. Dan orang yang semacam ini, itu yang disebut dengan orang yang sudah bersyukur. Itu Luqman yang sebenarnya. Kan kita selama ini cerita Luqman itu cuma cerita sosok manusia di masa lalu. Hanya dulu ada orang namanya Luqman. Dia bersyukur kepada Allah. Lah kamu kapan mau jadi dia? Kan gitu. Makanya belajar itu bukan learning to know, tapi learning to be. Daripada kita cerita Luqman, lebih bagus kita berusaha menjadi Luqman. Dua kata kuncinya. Satu, dapat hikmah. Dua, bersyukur kepada Allah. Saya masih ingat ya, ini saya ulang-ulang. Jadi kalau habis ngasih pelatihan saya, misalkan ngasih pelatihan kesadaran, ngasih pelatihan meditasi, pelatihan olah nafas, termasuk kemarin habis ngasih pelatihan sholat khusyuk, biasa suka nanya, kenapa Bapak Ibu bisa sampai ketemu saya? Ya, ternyata hampir semua orang sampai kepada saya itu karena mendapati sesuatu dalam hidupnya yang tidak enak. Kesimpulannya, berarti yang tidak enak ya Bu ya, yang mengantarkan Ibu ke sini. Iya, baru nangis. Itu namanya sudah mengambil hikmah. Itu udah jadi Luqman. Baru bersyukur pada Allah. Terima kasih ya Allah. Ternyata suami saya yang telah menzolimi saya lah yang telah mengantarkan saya ke tempat ini. Terima kasih ya Allah. Ternyata orang yang menipu saya lah yang telah mengantarkan saya ke sini. Kalau sekarang saya masih serba ada, duit saya banyak, tidak ditipu, gak mungkin saya ada di sini. Ternyata dia luar biasa. Langsung angkat telepon, terima kasih kamu telah menipu saya. Wah itu udah Luqman, itu beneran itu udah Luqman. Luar biasa. Makanya saya itu kan suka aneh ya, melihat orang protes ini, protes itu, saya suka aneh, suka bingung gitu. Karena bagi saya ya, semua yang sudah terjadi itu kebenaran. Karena tidak ada satu peristiwa yang terjadi tanpa ada kekuatan Dia di baliknya.
Dan alam semesta ini, setiap peristiwa di semesta ini bukan potongan-potongan, tetapi satu kesatuan dari keseluruhan. Jadi saya tidak bisa menolak itu, kecuali menerima dan mengambil hikmah. Karena ternyata hadirin, semesta ini setiap hari berbisik kepada kita lewat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan cara semesta itu berbicara lewat peristiwa-peristiwa itu. Coba sekarang sadari, oh ternyata saya dipasangkan dengan pasangan saya yang ini, itu keren. Oh ternyata saya punya ibu yang seperti ini, keren. Oh ternyata saya punya sahabat-sahabat yang judes di kantor, keren. Oh ternyata saya punya orang-orang yang dipertemukan dalam kehidupan saya tidak seperti yang saya mau, keren. Akhirnya kita melihat semuanya keren. Baru disitulah hikmah kita tangkap, baru kita menjadi hamba yang bersyukur. Ternyata kata Allah, kalau kamu bersyukur bukan buatku, kata Allah, tapi buat kamu sendiri. Dan kalau kamu tidak bersyukur juga bukan buatku, karena aku maha kaya, kata Allah. Aku maha terpuji. Kalau kamu tidak bersyukur pun akan kembali pada kamu sendiri. Jadi sekarang semakin jelas, Allah telah memaklumkan kepada kita, kita membangun energi kita seperti apa, terserah kita. Apa tanggapan Bapak Ibu ketika ada mobil bagus lewat? Ih, mobil mahal. Duit dari mana itu? Jangan-jangan korupsi. Kalau kita punya sifat iri pada orang lain yang sedang bahagia dan tidak bahagia ketika orang lain bahagia, percaya sama saya, kita sedang membangun energi buruk pada diri kita. Selamanya kita tidak akan punya mobil itu. Tapi kalau, hebat ya, mobilnya bagus, mobilnya keren, dan kita merasa bahagia ketika melihat orang lain yang punya mobil itu. Rasa bahagia kita itu sedang memancarkan energi, frekuensi, vibrasi. Bapak Ibu, ada kemungkinan kita punya mobil itu. Makanya orang yang selalu iri hati dan tidak merasa bahagia ketika orang lain bahagia, lihat kehidupannya. Lihat kehidupannya. Lihat kehidupannya. Dan lihat orang-orang yang merasa bahagia ketika orang lain bahagia. Lihat kehidupannya. Ini masalah energi. Jadi ternyata semesta mengenali kita bukan apa keyakinan kita, tetapi apa energi yang kita pancarkan oleh kita sendiri.